Bapak Wakil Direktur 1, Bapak Dr. Kapten Tri Cahyadi MH, yang terhormat Bapak Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan, Bapak Dr. Eko Nugroho Wijatmoko, MMMRE, yang terhormat Kepala Subbagian Administrasi Akademik Ibu Siti Fatimah MPD MMAR, yang terhormat Kepala Subbagian Ketarunaan dan Alumni Ibu Duyanti Margo Setiawati MSc, yang kami hormati Bapak Ibu Pejabat Struktural dan Perwira Siswa serta Taruna-Taruni Politeknik Pelayaran Surabaya yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita pada hari ini dapat mengikuti kegiatan sosialisasi si pencatar Politeknik Pelayaran Surabaya tahun 2020. Yang kedua, salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya pada hari akhir nanti. Bapak Ibu, peserta virtual Zoom yang berbahagia, marilah kita bersama-sama membuka acara kita pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan dari Bapak Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya kepada Bapak Kapten Heru Susanto MM dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam kebangsaan. Yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional Politeknik Pelayaran Surabaya, para perwira siswa dan taruna-taruni Politeknik Pelayaran Surabaya yang saya sayangi dan saya banggakan. Para perwira siswa dan taruna-taruni yang saat ini mengikuti sosialisasi virtual sekalian yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dalam masa darurat pandemi COVID-19 ini. Untuk terus menambah wawasan dan ilmu untuk mengembangkan diri dan meningkatkan potensi diri sehingga tidak terkendala dengan situasi dan kondisi yang terbatas akibat adanya pandemik ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh perwira siswa dan taruna-taruni yang telah bergabung melalui virtual Zoom dan juga live YouTube dalam acara sosialisasi si pencatar jalur reguler pola pembibitan, jalur reguler non pola pembibitan, dan jalur non reguler mandiri internal untuk perwira siswa dan taruna-taruni Politeknik Pelayaran Surabaya, tepatnya pada hari ini Rabu tanggal 16 Juni 2020. Kepada seluruh perwira siswa dan taruna-taruni peserta sosialisasi virtual sekalian yang saya banggakan, berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia perihal persetujuan prinsip kebutuhan CPNS dari taruna-taruni perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2020. Dan sesuai dengan pengumuman yang sudah kita layangkan, berdasarkan keputusan tersebut, maka pendaftaran seleksi penerimaan calon taruna atau dikenal dengan sebutan si pencatar di lingkungan Kementerian Perhubungan resmi dibuka tanggal 8 Juni 2020 dan akan ditutup 7 hari lagi, yaitu tanggal 23 Juni 2020 untuk jalur reguler pola pembibitan atau polbit yang nantinya merupakan calon ASN. Pendaftaran dilakukan melalui portal aplikasi BKN, sedangkan jalur reguler non-polbit nanti akan dibuka tanggal 7 Juli sampai dengan 2 Agustus 2020. Melalui aplikasi si pencatar BPSDM Perhubungan dan khususnya jalur non-reguler atau mandiri melalui aplikasi si pencatar Politeknik Pelayaran Surabaya yang sudah dibuka dari tanggal 11 Mei sampai dengan 30 Juli 2020.
Para peserta virtual, perwira siswa dan taruna-taruni yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami memberikan sosialisasi terkait informasi tentang si pencatar di Politeknik Pelayaran Surabaya. Kami berharap seluruh sivitas akademika memiliki pemahaman yang sama dalam menyampaikan informasi tentang si pencatar tahun 2020 ini. Sehingga masyarakat dapat menerima informasi yang jelas, apalagi jika informasi tersebut datang dari para alumni atau peserta diklat Polteknik Surabaya sendiri. Diharapkan semua mempunyai rasa memiliki alma mater dan bersama-sama menjaring untuk mendapatkan putra-putri terbaik bangsa yang dapat mengharumkan dan memperkuat alma mater Politeknik Pelayaran Surabaya. Para perwira siswa dan taruna-taruni yang saya sayangi, proses pendaftaran si pencatar khususnya jalur reguler, pola pembibitan, dan non-polbit ini dilakukan secara online, terintegrasi secara nasional, dan nantinya juga jika masih belum beruntung dalam jalur reguler, jangan pernah patah semangat karena masih ada kesempatan untuk mencoba juga bagi pendaftar yang memiliki minat dan kemauan yang besar untuk menjadi pelaut atau bekerja di sektor maritim yang masih dapat mengikuti jalur non-reguler atau mandiri di Politeknik Pelayaran Surabaya. Nanti untuk selengkapnya akan dijelaskan pada saat sesi sosialisasi. Akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti sosialisasi, semoga apa yang akan disampaikan oleh para pembicara nanti dapat menjadi bekal atau bahan untuk para taruna-taruni ikut mensukseskan seleksi penerimaan calon taruna khususnya untuk membangun kokohnya nama alma mater Politeknik Pelayaran Surabaya. Dan selain itu, salah satu tujuan utama dilakukan sosialisasi ini adalah agar nantinya masyarakat tidak ketinggalan berita dan informasi terkait si pencatar dan masyarakat yang berminat dapat melakukan proses registrasi secara benar dan tepat untuk registrasinya, sehingga si pencatar dapat berjalan dengan baik dan lancar karena dukungan dari seluruh sivitas akademika Politeknik Pelayaran Surabaya. Demikian sambutan saya pada acara sosialisasi ini. Saya tutup dengan ucapan terima kasih dan dukungan seluruh perwira siswa dan taruna-taruni Politeknik Pelayaran Surabaya untuk kesuksesan si pencatar tahun 2020. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih atas sambutannya Bapak Kapten Heru Susanto MM. Selanjutnya kita akan menyiapkan untuk sosialisasi si pencatar 2020 Politeknik Pelayaran Surabaya. Politeknik Pelayaran Surabaya tahun 2020 yang akan dijelaskan oleh Ibu Siti Fatimah, MPD. Kepada Ibu Siti Fatimah, MPD, dengan hormat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati seluruh sivitas akademika Polteknik Surabaya, khususnya yang saat ini sedang mengikuti virtual sosialisasi si pencatat 2020. Kami sapa untuk para perwira siswa
dan juga taruna-taruni Poltekpol Surabaya yang saat ini sedang proses pembelajaran jarak jauh di rumah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya selama kurang lebih nanti sekitar 45 menit sampai dengan 1 jam untuk mengikuti sosialisasi si pencatar Politeknik Pelayanan Surabaya tahun 2020. Baik, para perwira siswa dan taruni-taruni sekalian yang berbahagia, terima kasih sudah bergabung. Saat ini kami akan menyampaikan terkait dengan seleksi penerimaan calon taruna yang ada di Poltekpol Surabaya tahun anggaran 2020 dan 2021. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur Poltekpol Surabaya bahwa untuk informasi terkait si pencatar ini seyogyanya bisa diberikan pemahaman dan informasi yang jelas kepada masyarakat, karena banyak sekali masyarakat yang belum benar-benar paham dan belum mengerti bagaimana proses pelaksanaan seleksi penerimaan calon taruna di sekolah-sekolah Kementerian Perhubungan, khususnya nanti akan kami sampaikan di Politeknik Pelayaran Surabaya. Para perwira siswa dan taruna-taruni, kenapa kita undang Anda semua untuk mengikuti sosialisasi ini? Karena diharapkan nantinya Anda mampu memberikan informasi yang tepat, yang jelas, sehingga nantinya alma mater dari Poltekpol Surabaya ini semakin kuat, dan juga nantinya lulusan-lulusannya adalah lulusan-lulusan dari pilihan yang terbaik, putra-putri yang terbaik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Baik, kami masuk ke materi. Sosialisasi si pencatar ini, untuk Poltekpol Surabaya ada beberapa jalur. Mohon untuk para perwira, siswa, dan juga taruna-taruni bisa melihat paparan yang saya sampaikan. Mohon thumb up kalau misalkan sudah bisa menyimak paparan yang saya sampaikan. Bisa klik thumb up yang bisa menyimak. Time up, bisa seperti ini. Kalau misalkan paparan saya, angkat jempol. Kalau paparan saya sudah tampil di, oke, terima kasih. Berarti sudah terlihat ya paparan dari saya ya. Di sini kita lihat bahwa memang UPT di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, itu ada beberapa UPT, kita lihat di situ dari ujung ya sampai dengan di daerah Sorong. Kurang lebih ada 11 UPT. Anda lihat Poltekpol Surabaya ada posisinya di Jawa Timur, tepatnya adalah di Surabaya. Dan ini adalah satu-satunya UPT di bawah BPSDM, yaitu Matra Laut, yang satu-satunya negeri ya. Jadi jangan salah kalau memberikan informasi, Poltekpol Surabaya adalah satu-satunya UPT di bawah BPSDM yang bergerak di Matra Laut, di transportasi laut, tepatnya di Surabaya. Selain itu banyak di tempat yang lain. Namun fokusnya adalah di Poltekpol Surabaya. Lanjut. Kemudian saya informasikan kembali bahwa untuk si pencatar tahun 2020 ini, ada kriteria umum yang harus diikuti oleh peserta, yaitu yang pendaftarnya harus warga negara Indonesia. Kemudian usia maksimalnya adalah 23 tahun dan minimal 16 tahun per 1 September. Jadi kalau ada saudara-saudara atau adik kelas di SMA yang pengen mengikuti si pencatar tahun ini, minimalnya 16 tahun dan maksimalnya 23 tahun per tanggal 1 September 2019. Ya. Kemudian persyaratan nilai
Untuk yang tahun 2020 ini, jika memang belum ada nilai dari ijazah, bisa menggunakan surat keterangan lulus. Jadi di situ ada file yang harus diupload, yaitu surat keterangan lulus. Bisa dimintakan ke sekolahnya masing-masing. Kemudian juga yang tahun 2020 ini juga harus bisa melampirkan raportnya dari semester 1 sampai dengan semester 5. Ya. Jika misalkan di SKL-nya sudah ada rata-rata raport, bisa ditampilkan. Jadi tidak ada masalah, selain raport bisa ditampilkan nilai dari SKL-nya. Lanjut. Oke, kemudian tinggi badan untuk minimal pria 160 dan wanita 155. Untuk di Poltekul Surabaya mengacu pada tinggi badan tersebut. Kecuali di pilihan lain, di sekolah yang lain, ada persyaratan tinggi badan yang lebih dari itu. Untuk yang transportasi laut di seluruh tempat untuk UPT laut, itu mengacu pada tinggi 160 cm dan wanita 155 cm. Kemudian harus berbadan sehat dan tidak bertato. Kemudian penglihatannya normal, tidak buta warna. Kemarin kita melakukan live IG, memberikan informasi, banyak pertanyaan-pertanyaan, bagaimana kalau BW? Saya yakin perwira siswa sudah tahu ya, kalau BW tidak bisa mendaftar di transportasi laut atau di matra laut, khususnya jurusan Nautika Teknika, dan itu. Karena memang nanti bidang pekerjaannya menuntut untuk supaya matanya sehat dan tidak buta warna, karena nanti fatal akibatnya. Saya yakin para pelaut sudah paham betul. Kemudian tidak sedang menjalani hukuman dan bersedia menaati peraturan tata tertib dan peraturan pola pembibitan. Jika nantinya mendaftar di jalur pola pembibitan. Next. Baik, lanjut. Untuk persyaratan-persyaratan yang bisa para taruna-taruni dan perwira siswa lihat, bisa dibuka di website Poltekul Surabaya. Di situ ada seluruhnya persyaratan di pengumuman PG 09 tahun 2020. Kemudian untuk jalur si pencatar tahun ini, yaitu ada jalur pola pembibitan, yaitu jalur reguler, dan jalur non pola pembibitan. Kemudian ada jalur non reguler atau mandiri. Apa bedanya masing-masing jalur ini? Jalur reguler pola pembibitan sudah dibuka sejak tanggal 8 Juni ya, seminggu yang lalu sampai dengan nanti tanggal 23 Juni. Dan akan berakhir 7 hari lagi. Mohon saudara-saudara atau adik kelasnya yang berminat, segera diinformasikan bahwa pendaftaran tinggal 7 hari lagi untuk yang pola pembibitan. Pola pembibitan ini adalah prospek lulusannya nanti yaitu jalur ASN. Jalur ASN, jadi mereka nanti lulus menjadi PNS. Kemudian jalur reguler non pola pembibitan, nanti mereka lulus sesuai dengan bidang yang diminatinya. Kalau memang berkeinginan untuk menjadi PNS, bisa mengikuti jalur umum. Begitu juga jalur pola non reguler atau mandiri. Dan untuk pendaftaran jalur reguler non pola pembibitan nanti akan dibuka tanggal 7 Juli sampai dengan 2 Agustus. Untuk yang jalur mandiri sudah dibuka sejak tanggal 11 Mei sampai dengan nanti akhir Juli. Jadi masih ada kesempatan jika masih gugur nanti di jalur
pola pembibitan masih ada kesempatan sekali lagi pada saat gugur di tahap 1 bisa mengikuti di jalur reguler. Kami jelaskan sekali lagi untuk jalur pola pembibitan, pembiayaan, sebagian pembiayaan akan dibiayai untuk biaya akademiknya, dibiayai oleh APBN. Kemudian setelah lulus nanti akan menjadi ASN dan mengikuti syarat seleksi kompetensi dasar dari BKN. Dan pendaftarannya khusus di portal Badan Kepegawaian Negara, yaitu dikdin.bkn.go.id. Untuk jalur reguler non pola pembibitan, pendaftaran nanti melalui portal sipencatar.debhub.go.id, sipencatar.debhub.go.id. Kemudian seleksinya sama dilaksanakan secara serentak. Untuk pendaftarannya dimulai tanggal 7 Juli sampai dengan 2 Agustus. Pola pembiayaannya untuk jalur reguler ini adalah sebagian disubsidi dan semuanya nanti dibayarkan oleh Taruna secara mandiri. Untuk lulusannya diperuntukkan di kebutuhan-kebutuhan di bidang transportasi laut, perusahaan-perusahaan pelayaran maupun instansi-instansi BUMN dan seluruh sektor transportasi laut jika Anda mendaftar di Politeknik Pelayaran Surabaya. Dan untuk jalur mandiri sama dengan jalur reguler non-polbid. Untuk pembiayaannya ini yang membedakan, semuanya dibebankan sepenuhnya kepada Taruna dan Taruni. Dapat kami sampaikan bahwa selisih antara jalur reguler polbid, jalur reguler non-polbid, dan juga jalur non-reguler atau mandiri untuk pembiayaannya tidak terlalu besar. Ya. Dan saya ingatkan kembali bahwa kesempatan untuk menjadi PNS ini sangat besar sekali, kesempatan pada saat Anda mengikuti seleksi jalur polbid, khususnya di Poltek Surabaya, karena nantinya kita akan membuka kuota kurang lebih sejumlah 168 orang. Ini kuota yang terbanyak di seluruh UPT. Poltek Surabaya mendapatkan kuota 168 orang, yaitu masing-masing untuk prodinya nanti 24. Nah, saya jelaskan juga bahwa prodi yang dibuka di Poltek Surabaya ini ada 7 prodi. Ada D4 dan juga ada D3. Untuk D4 istilahnya sama dengan sarjana terapan, ada teknologi rekayasa operasi kapal atau dikenal dengan nautika. Nanti juga akan mendapatkan ANT3. Kuotanya untuk yang polbid 24, yang reguler 48, yang mandiri 24. Untuk yang teknologi rekayasa permesinan kapal itu sama dengan D4 teknika. Atau nantinya dapat ATT3. Jadi jangan khawatir, kenapa sih nama prodinya kok sekarang teknologi rekayasa operasi kapal atau teknologi rekayasa permesinan kapal? Nah itu karena nomenklatur di Dikbud sekarang ini berubah untuk yang D4-nya menjadi teknologi rekayasa operasi kapal atau kita istilahkan nautika. Kemudian juga yang D4 teknologi rekayasa kelistrikan kapal itu sama dengan elektro pelayaran. Ya. Kemudian D4 transportasi laut. Itu yang jurusan prodi D4. Kemudian yang D3 ada 3 prodi yaitu nautika, teknika, dan elektro pelayaran. Nah, bisa dilihat di situ kuota untuk Poltek Surabaya 168, untuk yang polbid, untuk yang reguler non-polbid 216, untuk yang non-reguler atau mandiri 168. Jadi kesempatan Anda kalau misalkan nanti gugur di tahap 1, Anda bisa mengikuti reguler. Kalau gugur di tahap 2 dan 3 di polbid, Anda tidak bisa mengikuti di reguler, langsung bisa mengikuti di jalur mandiri. Oke, lanjut. Ini perlu saya sampaikan jadwal ya, supaya tidak salah memberikan informasi para pasis dan juga taruna-taruni. Kesempatannya hanya sampai dengan tanggal 23 Juni untuk pendaftaran pola pembibitan. Nanti sebelum melaksanakan SKD, akan ada pengumuman peserta yang lulus administrasi. Itu tanggal 13 Juli. Jadi sampai dengan penutupan nanti tanggal 23 Juni sampai 13 Juli ada waktu
sekitar 20 hari ya. Sekitar 20 hari itu menunggu pengumuman peserta SKD. Nanti di situ peserta akan mendapatkan kode billing pembayaran 50.000. Ya, setelah mendaftar, pada saat proses pendaftaran nanti akan mengupload semua persyaratan yang disyaratkan. Di situ ada pembayaran biaya pendaftaran 150.000. Setelah nanti diumumkan akan mendapatkan kode billing 50.000. Nanti membuka website di simpencatat.debhub.go.id. Dan tanggal 18 sampai 24 Juli akan melaksanakan SKD. Kemudian setelah itu akan dilaksanakan pengumuman peserta yang lulus untuk mengikuti tes kesehatan dan kesamaptaan di tahap 2 ya, tanggal 7 Agustus 2020. Kemudian akan diumumkan tes kesamaptaan dan kesehatan tanggal 8 September 2020 sehingga bisa melaksanakan lagi tes tahap 3 bagi yang lulus yaitu psikotes dan wawancara. Nanti pengumuman terakhir kelulusan tanggal 6 Oktober 2020. Nah itu secara garis besar untuk proses si pencatar pola pembibitan yang ada di Poltekpol Surabaya. Nah selanjutnya ini yang mungkin jadi pertanyaan yang banyak menjadikan pertanyaan yaitu biaya seleksi si pencatar. Nah ini tolong nantinya para taruna-taruni memberikan informasi yang jelas ya karena pembiayaan yang ada di Poltekpol Surabaya ini semuanya ada di PMK. Jadi Peraturan Menteri Keuangan. Jadi tidak ada pungutan-pungutan selain dari biaya yang sudah ditetapkan dalam pengumuman. Jadi mohon betul-betul diinformasikan tidak ada pembiayaan selain dari biaya-biaya yang sudah diumumkan. Nah untuk proses pendaftaran sendiri biayanya 150.000. Untuk yang Polbid kalau Anda mengikuti SKD nanti ada 50.000. Karena Polbid tidak mengikuti seleksi akademik, tidak ada TPA, jadi tidak ada pembayaran 200.000. Nanti akan mengikuti seleksi kesehatan dan kesamaptaan di tahap 2 jika lulus SKD, kemudian lanjut ke psikotes dan wawancara. Nah tersebut biayanya jadi total pendaftarannya kurang lebih 2.295 ya. Nah, kemudian untuk tarif pembentukan. Tarif pembentukan di semester 1 untuk jalur reguler pembibitan itu 25.400.000, namun di pengumuman PG 09 di situ tertera 20.675 karena nanti uang makannya hanya 3 bulan saja ya. Ini untuk jalur reguler pola pembibitan sampai dengan selesai bisa dilihat. Mungkin taruna-taruni juga perlu paham ya terkait biaya ini. Silakan Anda juga cek di website Poltekpol Surabaya. Itu ada semua pembiayaan untuk jalur pembibitan dan reguler, non-polbid dan juga non-reguler. Lanjut. Jumlah biaya diploma 3 72 juta sampai dengan selesai. Bayangkan 3 tahun Anda sekolah di sini, total biaya yang Anda keluarkan nanti 72.860 sekian ya. Kemudian untuk yang jalur reguler non polbid 88 juta sekian. Untuk yang jalur mandiri 117 juta sampai dengan selesai ya. Untuk yang polbid 77 juta ya termasuk murah. Anda lulus jadi ASN. Jadi kalau ada saudara-saudara yang masih bingung mau sekolah di mana, diarahkan saja untuk bisa masuk ke jalur Polbid, terutama di Poltekpol Surabaya. Biayanya sampai dengan selesai itu ya. Daripada harus mengeluarkan biaya kuliah lagi, nanti masih mau mendaftar lagi PNS, prosesnya panjang. Dari awal sudah bisa mengikuti jalur reguler Polbid dengan biaya yang disiapkan untuk diploma 3 sekitar 72 juta sekian. Kemudian untuk yang next. Kemudian untuk yang diploma 4 sama dengan yang diploma 3 untuk semester awalnya yang harus dikeluarkan.
25 juta sekian. Tapi untuk yang tahun ini karena hanya 3 bulan sampai Desember, itu 20 juta 600 sekian. Nanti untuk yang Januarinya baru membayar proses untuk permakanan kembali. Sampai dengan selesai untuk yang diploma 4, itu 95 juta sekian untuk yang Polbid. Ya. Untuk yang jalur non Polbid, 115 juta sekian. Untuk yang mandiri, 158 juta. Itu sampai dengan selesai selama 4 tahun. Jadi jangan sampai salah beranggapan biaya sekolah di Poltekkes Surabaya mahal, itu salah ya. Itu sampai dengan selesai 4 tahun. Dan per semesternya juga di dalamnya ada permakanan. Permakanan yang dibayarkan per bulannya 1.450.000, di situ dibayarkan selama 6 bulan. Jadi saya kira tidak mahal, karena di sekolah-sekolah boarding school yang lain rata-rata pembiayaannya boarding school 2 juta ke atas. Ya, untuk di Poltekkes Surabaya, Anda permakanannya dan juga laundry kurang lebih sekitar 1.450.000 tambah 125.000 untuk laundrynya. Nah itu untuk pembiayaan sampai dengan selesai. Ya, mohon bisa disampaikan dengan informasi yang tepat dan betul. Kalaupun misalkan Anda ragu-ragu, silakan cek di website Poltekkes Surabaya, ada diklat pembentukan untuk biaya. Ya, di situ ada sampai dengan selesai biayanya berapa. Oke. Nah, ini ya, kalau Anda bisa lihat program Polbid, non Polbid dan Mandiri, itu biayanya sampai dengan selesai tertera di sana. Lama studinya untuk diploma 4 tahun, untuk yang diploma 3 tahun. Kalau yang pengen cepat bekerja, ya bisa ngambil yang diploma 3. Kalau ingin yang jenjangnya lebih tinggi lagi, ya diploma 4 yang diambil. Tergantung dari kemampuan pembiayaannya. Jadi di Poltekkes Surabaya ini fleksibel ya. Anda bisa memilih diploma 4 ataupun diploma 3. Semuanya sama, punya kesempatan yang sama untuk bekerja di ASN ataupun PNS jika lulus nanti. Yang penting bisa lulus pada saat SKD di BKN. Oke, lanjut. Oke. Nah, itu secara umum ya. Untuk dosen Poltekkes saya saat ini saya kira perlu diketahui kita sudah ada 9 doktor dan masih ada 6 yang masih studi lagi dan ditambah dengan dosen-dosen yang bersertifikat kompetensi ANT ATT dari ANT ATT 1 sampai dengan 2 yang sudah memenuhi syarat untuk bisa melakukan proses pembelajaran di Poltekkes Surabaya. Dan untuk proses yang diplomanya kita sudah meng-RPL-kan sekitar lebih dari 35 dosen. Lanjut. Oke ya, untuk prospek lulusan yang tadi sudah dijelaskan bahwa program pola pembibitan ini prospek lulusannya menjadi ASN atau PNS, dan untuk yang non pola pembibitan ataupun yang non reguler mandiri itu bisa bekerja di seluruh sektor maritim atau sektor yang bergerak di transportasi laut. Ya, demikian mungkin untuk sekilas terkait dengan pendaftaran, nanti bisa tanya-tanya. Kalau untuk informasi profil Poltekkes Surabaya, saya yakin perwira siswa dan taruna-taruni sudah paham betul bagaimana Poltekkes Surabaya. Namun khususnya untuk pendaftaran si pencatat ini, Anda perlu menyampaikan pembiayaannya, bagaimana proses pendaftarannya, jalurnya apa saja kepada masyarakat dan tanggalnya berapa, itu mohon diberikan informasi yang jelas. Ya. Kenapa hal ini disampaikan oleh pimpinan, termasuk Sivitas Akademika Poltekkes Surabaya dan Direktur, tadi sudah dijelaskan, untuk memperkuat alma mater Poltekkes Surabaya. Ya, Poltekkes Surabaya memang tidak lama berdirinya, dari 2013 dia berdiri sebagai Poltekkes Surabaya. Sampai saat ini eksis untuk yang Poltekkes Surabaya kurang lebih 7 tahun. Namun kalau yang dari Balai itu sudah dari tahun 82. Ya, jadi untuk Poltekkes Surabayanya baru eksis tahun 2013. Nah ini sebagai informasi banyak sekali penghargaan-penghargaan yang dicapai meskipun Poltekkes Surabaya ini masih baru berdiri. Ya, kita satu-satunya UPT yang punya 7 prodi. Ya, kita BLU terbaik
kita mendapatkan penghargaan wilayah bebas korupsi. Dan itu dari 554 ya sektor yang dinilai untuk WBK-nya. Di UPT Perhubungan, terutama di BPSDM hanya 2. Salah satunya Poltekpol Surabaya. Nah, ini perlu menjadikan kebanggaan. Meskipun 7 tahun berdiri, Poltekpol Surabaya mendapatkan banyak predikat. Ya, ini mohon bisa disampaikan juga. Kemudian klinik utama kita, klinik utama Altair juga mendapatkan penghargaan ya secara nasional. Nah, itu perlu Anda ketahui. Jadi Anda juga menjadi sebagian dari Sivitas Akademika Poltekpol Surabaya itu juga merasa bangga dan memiliki, sehingga nantinya lulusan Anda dimanapun bekerja itu alma maternya kuat. Itu semuanya dari Anda sendiri yang bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa di Poltekpol Surabaya ini juga membuka prodi-prodi kepelautan, 7 prodi ya. Ingat, hanya kita yang membuka 7 prodi. Di UPT lain tidak ada yang membuka 7 prodi lengkap D3 dan D4. Hanya Poltekpol Surabaya ya. Demikian ya mungkin yang bisa kami informasikan. Tolong disampaikan ke masyarakat dengan benar dan tepat. Kemarin saya berikan pantun ya. Sekarang kayaknya perlu kita berikan pantun lagi. Burung dara, burung merpati, minum kelapa muda dan padi. Para taruna-taruni dan peserta diklat, pendaftaran sudah dibuka untuk si pencatar. Mohon segera diinformasikan ke masyarakat agar mereka semuanya mendaftarkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita berikan tepuk tangan ya. Terima kasih Ibu Siti Fatimah MPD atas penjelasannya tentang sosialisasi si pencatat 2020 dan akan dilanjutkan tentang penjelasan tentang teknis alur pendaftaran yang akan dijelaskan oleh Ibu Dwi Yanti Margo Setiawati. Kepada Ibu Dwi Yanti dengan hormat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Mega atas waktunya. Selamat pagi menjelang siang para peserta, para perwira siswa dan taruna-taruni Politeknik Pelayaran Surabaya. Semoga masih belum bosen ya dengan sosialisasi yang kita lakukan, karena kalianlah juga yang menjadi bagian dari kami untuk bisa memberikan informasi yang baik kepada masyarakat, karena yang tentunya dekat dengan masyarakat adalah kita-kita ini. Jadi kita harus bisa memberikan informasi yang tepat, dan tadi mungkin yang perlu kita tekankan adalah tidak ada lagi yang namanya pungutan liar. Tidak ada lagi yang namanya calo dalam pendaftaran. Semua pendaftaran dilakukan secara online. Dan berikut akan saya sampaikan bagaimana alur pendaftaran khususnya untuk jalur reguler pola pembibitan. Next. Jadi mungkin sudah tampak di layar ya, terkait dengan alurnya. Inti dari alur yang sudah ada di depan kita, yang ada di layar kacanya, yaitu pertama kita harus membuat akun SSCN di portal dikdin.bkn.go.id. Jadi membuat akun dulu, di situ yang diinput adalah NIK, kemudian nomor KK-nya, dan otomatis akan terkoneksi dengan Dukcapil. Jadi apabila nomor NIK atau nomor KK-nya tidak bisa saat memasukkan, berarti ada kendala data di Dukcapilnya. Itu bisa dilaporkan melalui helpdesk BKN. Kemudian setelah berhasil membuat akun, mungkin bisa langsung videonya biar teman-teman bisa menyimak secara langsung videonya saja, Mas.
Di screen sharing dulu. Apakah sudah bisa tampil di layar gadgetnya masing-masing Hai videonya? guys, Mimin mau bagi-bagi tutorial nih cara pendaftaran akun si pencatat jalur reguler Polri di Poltekkes Surabaya. Pertama, Apakah sudah nampak di layarnya? Kalau sudah nampak, minta tolong beri kode dengan thumb up. Bisa mengangkat jempolnya untuk memberi tanda apabila videonya sudah tampil ya. yang harus kalian lakuin, buka browser kalian masing-masing, lalu kalian ketik di DIN. Tolong Selanjutnya, pilih sekolah kedinasan 2020. Nah, ini adalah tampilan pertama pilih saat daftar kita sekarang. mengakses ke portal Di halaman ini, kalian wajib mengisi isian yang diminta yang sesuai dimasukkan KTP pertama kalian adalah ya. nomor induk kependudukan yang bisa dilihat di KTP masing-masing. Kemudian nomor KK dan mengisikan nama sesuai yang tertera di KTP. Dilanjutkan. Kalau udah, masukkan KTP yang diminta, kemudian klik tombol lanjutkan. Nah, di halaman ini, lengkapi biodata dan pastikan email yang dimasukkan adalah email yang aktif. Karena pemberitahuan selanjutnya akan dikirimkan ke email tersebut. Kalau saya sarankan bisa menggunakan Gmail ya, itu rata-rata jarang terkendala yang menggunakan Gmail. Kemudian kita buat password. Pastikan semua kolom terisi ya. Dan menjawab pertanyaan yang mudah kita ingat untuk password kita. Lalu, unggah foto dengan ketentuan yang diminta. Untuk upload foto, jangan lupa itu yang digunakan adalah foto berlatar belakang merah dan menggunakan baju yang rapi. Masukkan captcha, lalu klik tombol lanjutkan. Kemudian klik tombol lanjutkan. Pastikan kembali kesesuaian data diri kalian sebelum melanjutkan tahap selanjutnya. Kita pastikan bahwa data yang sudah kita isikan benar. Karena ini Kalau merupakan kalian langkah udah awal yakin, kita untuk klik pembuatan tombol akun. proses pendaftaran akunnya. Jika kita rasa sudah sesuai, kita klik untuk kita konfirmasi. Lalu kalian download kartu informasi akun yang nantinya akan kalian gunakan untuk swafoto. Setelah itu, klik lanjutkan login. Selanjutnya langkah berikutnya yaitu kalian bisa login dengan NIK dan password yang kalian buat. Beserta passwordnya. Dan klik tombol masuk. Tadi kartu akun yang di sini kalian diminta untuk mengunggah swafoto dengan ketentuan terlampir dan jangan lupa pakaiannya sopan ya guys. Sama kita pegang KTP. Nah, itu contoh di video. Klik tombol selanjutnya. Pegang kartu akun. Di halaman ini, kalian scroll ke bawah dan baca petunjuk pemilihan formasi. Kita isi dengan pemilihan formasi. Dan jangan lupa, kalian memilih sekolah. Jadi di sini dipastikan pilih Politeknik Pelayaran Surabaya. Kemudian nanti di bawahnya jenis formasinya hanya ada satu, yaitu pola pembibitan Kementerian Perhubungan. Bisa di-play, Mas? Politeknik Pelayaran Surabaya ya guys. Right choice for better future. Nah, kita pilih lanjut, kemudian akan muncul pastikan pendidikan kalian sesuai dengan persyaratan jurusan yang kalian pilih. SMA-nya IPA, kita pilih IPA, kalau IPS, kita pilih IPS. Maupun untuk di yang sini, SMK. Mimin akan mencontohkan memilih jurusan Diploma 4, Teknologi Rekayasa Kelistrikan syarat Kapal. yang ada di pengumuman. Pilih lokasi tes yang kalian inginkan. Pilihlah lokasi yang paling dekat dengan tempat tinggal kita. Misal kita tinggal di Surabaya, ada Politeknik Pelayaran Surabaya dan ada Politeknik Penerbangan Surabaya. Kemudian kita isikan data tentang sekolah SMA kita.
nama SMA, NISN-nya, NPSN-nya, kemudian tahun lulusnya. Apabila tadi sudah disampaikan Bu Siva, untuk yang tahun lulus diberi tahun lulus 2020, nomor ijazah mungkin bisa dikosongkan dengan diberi garis strip atau diisi dengan nomor SKL, dan tanggal ijazah disesuaikan dengan tanggal SKL-nya. Bagi yang belum tahu NPSN sekolahnya bisa dicek di website Kemendikbud ya. Kemudian next, setelah kita isi semua isian sampai dengan tanggal ijazah, klik isi captcha-nya, baru klik Masukkan captcha selanjutnya. yang diminta, lalu klik tombol selanjutnya. Di halaman entry nilai, Nah, di sini kalian baca petunjuk kita pengisian diminta nilai. untuk menginputkan rata-rata nilai ijazah. Masukkan nilai rata-rata ijazah kalian. Jadi untuk yang lulus di bawah 2020 maupun yang lulus 2020 dan sudah memiliki ijazah, yang diisikan adalah rata-rata nilai yang di ijazah. Tapi kalau ijazahnya belum dapat untuk yang lulusan 2020, silahkan memasukkan rata-rata nilai raport, khususnya untuk yang pengetahuan. Tata cara penghitungan rata-ratanya ada di website si pencatar .depub.go.id di menu panduan. Di situ sangat lengkap bagaimana cara menghitung rata-ratanya. Bisa dilanjut. Setelah kita mengisi nilainya, Masukkan kita captcha yang isikan diminta, captcha-nya, lalu klik tombol dan selanjutnya. klik selanjutnya. Di sini, kalian diminta Di sini yang untuk cukup melengkapi banyak data diri pengisian kalian dan datanya. orang tua. Mulai data diri kita sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pengisian data orang tua. Kemarin ada pertanyaan, kalau semisal orang tuanya sudah bercerai atau salah satu meninggal, itu bisa diisikan dengan yang sesuai ada yang di KK saja. Siapa yang menjadi Untuk kepala nomor telepon keluarganya itu kalian dan diisikan di orang kolom tua tengah. atau wali kalian harus nomor telepon yang aktif ya guys. Semuanya diisikan berdasarkan KK yang ada ya. Lumayan banyak ini pengisiannya. Jika sudah lengkap, masukkan captcha yang diminta dan jangan lupa klik tombol selanjutnya. Nah, Di ini halaman tahapan unggah yang dokumen, seperti akan biasa, diverifikasi oleh kalian harus membaca verifikator dulu adalah ketentuan dokumen-dokumen yang unggah diunggah dengan ini teliti akan ya. kita cocokkan dengan data yang sudah diisikan oleh peserta. Jadi yang diunggah antara lain adalah Guys, dokumen yang kalian unggah pastikan jelas dan ijazahnya. terbaca. Bagi yang sudah punya ijazah. Kemudian surat keterangan lulus bagi yang belum memiliki ijazah. Jadi surat keterangan lulus ini Lihat kembali kesesuaian bareng dengan dokumen yang surat kalian keterangan belum upload menikah dari dengan mengklik tombol lihat. lurah setempat. Kemudian di-upload juga pas fotonya yang nanti Jika akan semua digunakan di dokumen kartu sudah ujian. sesuai, klik tombol Dan bukti selanjutnya. pembayaran sebesar 150.000 ke Di rekening halaman Poltekkes resume Surabaya. ini, cek kembali data yang telah kalian isi. Di tahapan ini peserta harus benar-benar teliti, dicek kembali satu persatu data yang sudah diinputkan. Apabila sudah yakin, Jika ada kita kesalahan tinggal isian, centang kalian bisa di samping merubahnya. kanan ada Nah, tanda ingin kotak contohin, kecil-kecil itu kita misalkan centang ada masing-masing. kesalahan memilih jurusan. Apabila ternyata ada yang perlu dikoreksi, kita bisa klik sebelumnya. Masuk kembali ke menu formasi, pilih tombol ulang, dan data formasi akan Nah, ini terreset contoh apabila otomatis. kita Cara mengisinya memperbaiki seperti data yang yang Mimin sudah kita sudah isikan jelasin tadi. tadi ya. Kalau semua data sudah sesuai, tinggal kalian checklist semuanya deh.
checklistnya sampai dokumen yang terbawah. Dan apabila kita sudah yakin, klik tombol yang merah itu untuk akhiri pendaftaran. Dan saat kita sudah klik tombol merah dan memastikan tidak ada yang salah, baik dokumen maupun data sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi Nah, di halaman ini kalian bisa mendownload kartu pendaftaran Dikdim. Kita sudah selesai melakukan pendaftaran, kita download kartu pendaftaran kita sebagai bukti bahwa kita sudah mendaftar sampai tahap submit dokumen. Dari tahap submit dokumen ini kita menunggu verifikasi dari verifikator masing-masing instansi. Dan hasilnya dan yeay, selamat, kalian sudah berhasil mendaftar. Pendaftaran ini ditutup. Selamat berjuang ya. Kita tunggu ya 1 hari atau 2 Mimin hari. tunggu kalian menjadi bagian dari Politeknik Pelayaran Surabaya. A choice for better future. Terima kasih. Demikian teknis tentang pendaftarannya. Apabila Bapak Ibu ada yang belum jelas, adik-adik taruna-taruni ada yang belum jelas, bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab berikutnya. Karena banyak sekali yang kita terima itu pendaftaran di dokumen-dokumennya ada yang kurang sesuai. Karena sayang sekali ya, kita sudah sangat ingin untuk mendaftar, sangat ingin untuk lulus dalam seleksi administrasi, tapi ternyata ada yang ijazahnya cuma di-scan di bagian depan, ada yang harusnya melampirkan rapor tapi ternyata hanya melampirkan SKL. Sebenarnya melampirkan SKL nggak masalah selama di SKL itu ada rata-rata raportnya. Karena format SKL sendiri berbeda-beda tiap sekolah. Kami yang terima untuk verifikasi, apabila ada rata-rata raportnya akan kami terima. Tapi apabila di SKL-nya tidak ada rata-rata raportnya, maka tetap akan kami minta raport dari semester 1 sampai semester 5. Demikian alur teknis pendaftaran si pencatat jalur reguler pola pembibitan. Kami kembalikan ke Mbak Mega. Baik, terima kasih Bu Duyanti Margosetowati MSc atas penjelasan tentang teknis alur pendaftaran si pencatat Politeknik Pelayaran Surabaya tahun 2020. Baik, kita akan melanjutkan ke sesi yang berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada para peserta virtual Zoom yang ingin menanyakan tentang penjelasan yang sudah dijelaskan oleh narasumber. Boleh bertanya dengan cara meng-unmute dan memperkenalkan diri, dan silakan bertanya apa yang akan ditanyakan jika belum jelas. Atau juga boleh memberikan pertanyaan lewat chat room. Nanti akan dibacakan. Jadi nanti jika ada adik-adik atau saudaranya yang ingin mendaftarkan ke Politeknik Pelayaran Surabaya, kita nggak bingung-bingung lagi, aduh apa ya gitu. Tadi kan sudah kita menyaksikan tanggal berapa saja dibuka pendaftaran, jalur prodi yang di Politeknik Pelayaran Surabaya ada 7. Dari seluruh Indonesia, hanya Politeknik Pelayaran Surabaya yang membuka 7 prodi. Tepuk tangan dulu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Ada yang chatting itu, ada yang tanya? Silakan yang ingin bertanya di unmute, memperkenalkan diri dan bertanya. Mohon izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ada yang bertanya tadi, Adik? Mohon izin bertanya, nama Taruni Diahayu Ramadhani Wulandari, kelas D3 ETP Polbit semester 4. Mohon izin bertanya, Bu, kemarin ada salah satu calon taruna yang menanyakan ke saya kan masalah mengupload nilai rapor. Nah, bentuk rapornya dia itu setiap nilai itu kayak ada keterangan. Jadi di per semesternya itu terdapat banyak lembar raport gitu. Jadi katanya kalau misalnya mau terus mau diupload itu katanya kebanyakan. Terus jadinya yang diupload itu nilainya yang apa saja. Jadi yang diupload adalah semester 1 sampai 5 khususnya untuk bidang pengetahuan. Jadi kan kalau di raport itu ada bidang pengetahuan dan bidang keterampilan ya. Jadi yang di-scan cukup yang bidang pengetahuan aja, jadi nggak terlalu banyak halamannya. Atau kalau misal di SKL-nya sudah ada rata-rata raport,
Yang digunakan SKL-nya aja, nggak apa-apa. Siap, Bu. Terima kasih. Baik, silakan. Sudah terjawab ya tadi. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini di chat room ada yang bertanya sepertinya, Bu. Tapi Semen maju, ya. Diarahkan itunya, videonya dimatikan dulu. ini ada yang bertanya dari Alna Ilham. Mohon izin Bu, kalau misalnya saya dari pondok, kan tidak ada jurusannya seperti IPS atau IPA, itu bagaimana? Oke. Itu ada yang tanya, dari madrasah ya, biasanya madrasah itu ada daftar nilai dan bidang studi yang dia ikuti. Jadi contohnya misalkan di pondok pesantren Gontor, di situ ada bidang mata kuliah fisika, matematika, biologi, ataupun IPS. Jadi nanti untuk yang dari Gontor itu bisa ya, karena di situ di dalam daftarnya ada materi-materi yang dia memang bisa dianulir untuk bisa mendaftar di nautika maupun teknika dan elektropelayaran. Karena dia mempelajari bidang IPA. Jadi minta surat keterangan dari pondoknya. Ya, itu bisa kita anulir untuk yang dari pondok. Sementara ini yang bisa diterima itu dari pondok pesantren Gontor dan kalau tidak salah Al-Amin ya. Karena di situ jelas untuk daftar nilainya dan juga kurikulumnya. Ya, begitu ya untuk yang dari pertanyaan chat tadi. Lanjut, mungkin ada pertanyaan yang lain? Baik, ada yang bertanya lagi? Mohon Yang izin, ingin bertanya langsung, iya, silakan memperkenalkan diri ya. dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Sapalah dari DP2 Nautika Angkatan 13. Mohon izin bertanya, ini ada rekan saya mau menanyakan, apakah Politeknik Pelayaran Surabaya menerima kalau dari SMK Perikanan yang ijazahnya Ankapin, Bu? Terima kasih. Baik, kalau dari SMK Perikanan tahun ini ya, SMK Perikanan dengan jurusan kapal niaga nautika ya, nautika kapal niaga atau teknika kapal niaga. Tahun ini diterima untuk bisa masuk ke Polbid maupun jalur reguler non Polbid maupun jalur non reguler atau mandiri. Silakan dicoba. Bisa di D4 Nautika, D4 Teknika, sesuai di bidang sebelumnya apa. Kalau dia kapal perikanan teknika, dia bisa masuk ke teknika. Kalau dia nautika, bisa masuk ke nautika. Itu ya. Ada Siap, lagi? terima kasih Bu informasinya, Bu. Sudah itu aja, Bu. Makasih, Bu. Iya, terima kasih. Apa ada lagi yang bertanya? Silakan. Baik, ini ada pertanyaan dari grup chat dari Steel Black. Izin bertanya Ibu, untuk total pembayaran itu bisa diangsur atau dibayar semua sekaligus? Baik, tadi kan ada beberapa yang saya share ya, bahwa pembiayaan mungkin nanti bisa ngecek di website Poltekpol Surabaya. Diklat pembentukan itu ada biaya, daftar rinciannya ada. Misalkan di semester 1 itu kan ada 6 bulan ya. Nah, untuk yang awal ini biayanya, rinciannya, oke, coba saya tunjukkan salah satu contoh saja. Di semester 1 untuk yang diploma 3 ataupun diploma 4 sama. Di semester 1 biaya pendidikan untuk yang Polbid tidak ada. Untuk yang jalur reguler 2.125.000, untuk yang mandiri 9 juta. Di semester 1 ini totalnya pembiayaannya 25.400.000. Namun di pengumuman sampai dengan Desember itu yang kita share adalah 20.625 ya. Jadi pembiayaan awalnya untuk Polbid itu 20.625 itu dibayarkan sekaligus. Di dalamnya itu termasuk uang makan 3 bulan, kalau yang 25.400 itu uang makan 6 bulan.
Karena nanti masuknya di bulan Oktober, maka itu pembayaran uang makannya Oktober, November, Desember. Jadi 3 bulan saja. Jadi totalnya yang dibayarkan sampai dengan Desember itu 20.600.000 sekian. Nah, nanti kalau bulan Januari sisa membayar yang laundry-nya 125.000 per bulannya dan permakanannya 1.450.000. Nah, bagaimana dengan semester 2? Di semester 2 itu hanya membayar permakanan saja per bulannya 1.450.000 dan untuk laundry-nya 125.000. Itu untuk yang polbid. Kalau yang untuk yang reguler ada biaya pendidikannya itu sebenarnya cukup murah 2.125.000. Yang beda di mandiri karena memang mandiri itu semua full dibiayai oleh taruna-taruninya sendiri. Itu 9 juta sekian. Jadi dibayarkannya itu per 6 bulan ya. Kalau di awal memang banyak, kenapa? Karena di situ nanti akan diberikan seluruh perlengkapan yang dipakai oleh taruna. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Buku-buku ya. Semua perlengkapan untuk penunjang pendidikan itu semuanya dibayarkan oleh taruna dan diberikan semuanya ke taruna sendiri. Dan juga ada uang makan yang nanti juga kembali ke taruna juga. Laundry juga begitu. Ya. Dan semester 2 nggak sebesar semester 1 di awal, karena nggak ada perlengkapan, hanya uang makan saja. Dan biaya pendidikan untuk yang reguler dan mandiri, reguler non-polbid dan mandiri. Begitu ya? Ada lagi mungkin? Silakan. Iya, ada pertanyaan dari Franz Sieverer. Izin bertanya, kalau lulusan dari SMK jurusan komputer, apakah bisa mendaftar di Poltekpel? Oke. Komputer itu ya bisa di transportasi laut ya. Ya. Di itu ada pengecualiannya. Komputer bisa tapi dia ada pengecualiannya, kita bisa cek di sini. Persyaratannya bisa lihat di pengumuman ya. Di pengumuman itu untuk yang kelistrikan kapal, teknik komputer dan informatika bisa, tapi jurusannya prodinya tidak boleh multimedia. Ya. Kalau komputer dan informatika selain multimedia bisa mendaftar. Silakan untuk yang di itu. Dan tadi belum saya sampaikan ya, yang TRKK ya. Tadi belum saya sampaikan ya, ada kita membuka prodi itu. Mungkin yang pasis-pasis juga kenal itu ya. Sekarang ini Bu Dwi ini di Ketarunan dan alumni, beliau yang menyalurkan taruna-taruna ini nanti akan praktek di mana, magang di mana. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan luar yang datang ke sini, itu mintanya itu. Sedangkan kelas itu hanya satu kelas. Dan kita kekurangan. Lulusannya juga begitu, angkatan pertama, kedua itu sudah dipesan semua habis. Nah sekarang di UPT-UPT lain sedang menyusun untuk pengembangan prodi itu. Karena peminatnya perusahaan pelayaran banyak, namun peminat masyarakat sedikit. Nah ini mungkin saran yang perlu disampaikan ke saudara-saudaranya. Kalau mau memilih prodi, PNS ya terutama ya, karena kan peluangnya untuk jadi PNS kan agak susah. Jadi kalau misalkan mau daftar sekarang di Poltekpel Surabaya, daftarnya enaknya di mana ya? Kalau jurusannya IPA boleh daftar silakan di D4 Teknologi Rekayasa Kelistrikan Kapal, itu sama dengan itu. Kalau yang D3 Elektro Pelayaran, sama dengan itu. Bedanya apa? Nah ini saya tunjukkan bedanya. D3 itu lulus dapat Electrotechnical Officer. Kalau yang D4 itu atau Teknologi Rekayasa Kelistrikan Kapal apa bedanya dengan yang D3 itu? Ya ini D4 Teknologi Rekayasa Kelistrikan Kapal nanti lulus dia mendapatkan sertifikat kompetensi Electrotechnical Officer. Namun dia ada kesempatan di semester 78 nanti dia akan mempelajari pembelajaran ATT. Kemudian dia diberikan kesempatan untuk berlayar 1 tahun, 2 tahun, ya 2 tahun kembali dia akan mendapatkan ahli teknika tingkat 3. Jadi yang Electrotechnical Officer itu dia bisa mendapatkan 2 yang D4 ya. Yang D4 dia bisa Electrotechnical Officer di semester 78, kemudian praktek berlayar lagi kembali dia akan mendapatkan ATT 3 kalau dia melanjutkan lagi ya. Begitu. Jadi kalau yang D4 itu dia bisa 2 sertifikat yang dia miliki. Dia bisa punya itu dan juga bisa punya ATT 3. Oke ya.
Ada lagi mungkin pertanyaan? Iya Bu, ini dari chat ada saudara Yang ini nggak ada ya? Yang raise hand, yang live, kita upayakan yang live dulu. Silakan, yang live. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya chat itu kan mewakili dari yang live ya. Silakan. Silakan Mbak ada yang Mega. Oh iya. Ini saudara Daman Huri, untuk pendaftaran ini untuk umur minimal dan maksimal berapa? Misal tahun ini tidak diterima, apa bisa juga di tahun berikutnya untuk program pembibitan? Ya. Dan mohon maaf untuk PASIS, apa ada program S1 atau setaranya? Ya, baik, akan saya jawab ya. Untuk umurnya itu minimal tadi 16 tahun ya. Maksimalnya 23 tahun, baik itu jalur Polbit, jalur non Polbit maupun jalur mandiri. 23 tahun. Ada sebenarnya kesempatan untuk yang umurnya di atas 23 tahun, tapi bukan di diploma. Ada itu di UPT di bawah BPSDM yang buka DP 3 pembentukan non diploma, itu bisa menerima umur di atas 23. Tapi untuk Polteknik Surabaya sekarang tidak membuka non diploma, kita fokuskan diploma 3 dan diploma 4 ya. Nah, kemudian tadi ditanya ada PASIS. Ya, ada. Kita sudah membuat program baru yaitu RPLA ya. Yang tadinya lulus DP3, Anda mengikuti DP2 di sini, Anda bisa ikut program RPLA, nanti akan mendapatkan ijazah diploma 3. Ya, tapi nanti formulirnya, portofolionya akan dicek semua. Masa berlayar Anda, pengalaman Anda berlayar dicek. Ya, kalau memenuhi syarat, Anda bisa ikut DP2 plus diploma 3. Kenapa tidak diploma 4? Kami diploma 4 masih belum, izinnya belum, karena diploma 4 kita yang baru berdiri 1 tahun. Jadi nanti kalau kita sudah meluluskan, kita akan membuka jalur diploma 4 juga. Ya, G. Baik, ada lagi mungkin? Ada yang ingin bertanya? Atau saya bacakan di chat dulu dari Bapak Mustafa Hega dari DP2 Nautika Angkatan 13. Selamat pagi, saya ingin tanyakan untuk program non-Polbit baik D3 atau D4 yang tidak menjadi ASN, apakah Poltekpol sudah ada MOU dengan perusahaan dalam negeri atau luar negeri mengenai untuk program non-Polbit baik D3 atau D4 termasuk kadetnya? Baik, mungkin ini bisa dijawab sama Bu Dwi ya, karena Bu Dwi juga di bidang tersebut ya. Apakah ada MOU dengan perusahaan-perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri yang bisa menampung untuk taruna yang non polbit maupun yang mandiri? Disampaikan saja berapa jumlah MOU dan apa saja kriterianya supaya mereka bisa kembali ke perusahaan tersebut. Jadi untuk MOU kita sudah lumayan banyak ya dengan perusahaan asing seperti Honglam, kemudian untuk yang domestik juga cukup banyak, terutama untuk yang dari Wintermar contohnya. Wintermar itu mereka fokus untuk menarik kembali kadet-kadet yang prala di tempat mereka. Jadi Wintermar, kemudian Meratus itu ada jalur di mana kadet itu diberikan beasiswa. Jadi setelah dia lulus nanti harus kembali ke Meratus. MOU kami sudah banyak dan pasti kami perbaharui tiap 2 tahun dengan perusahaannya, dan masing-masing perusahaan punya kebijakan masing-masing, dan itu tertuang di MOU bahwa mereka siap untuk menerima kadet sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan dan menerima lulusan yang saat kadetnya tidak ada masalah di mereka. Biasanya akan diterima kembali di mereka. Kalau misalnya perusahaan itu kita nggak ikut kadet, nggak ikut prala di tempat mereka, biasanya akan dipertimbangkan kembali. Yang diutamakan adalah kadet-kadet yang prala di perusahaan tersebut. Demikian. Oh ya, ada yang bertanya lagi? Yang ingin bertanya langsung kami berikan kesempatan satu lagi. Bisa di-unmute dan memperkenalkan diri dan menanyakan pertanyaannya. Oh iya, silakan. Ibu, mohon izin Ibu. Silakan. Ibu, mohon izin. Silakan. Iya, Disebutkan silakan, namanya. Pak. Silakan untuk memperkenalkan diri dahulu.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini ada nama saya Abdullah, DP 1 Neutik. Mau bertanya Ibu, ada 2 pertanyaan ini. Iya Pak, silakan Pak. Yang pertama saya mau nanyakan, ini ada titipan pertanyaan. Yang pertama itu untuk lama pendidikan ETO berapa bulan? Yang kedua, persyaratan apa saja Ibu ya untuk pendidikan ETO? Dan tambah satu lagi Bu, minimal umur berapa Bu ya untuk bisa mengikuti pendidikan ETO Bu di Poltekkes? Terima kasih Bu. Baik, Pak Abdullah, saya jawab ya untuk pertanyaannya. Persyaratan untuk Diploma 4 Teknologi Rekayasa Kelistrikan Kapal maupun D3 itu dari SMA IPA bisa, kemudian SMK jurusan teknik mesin juga bisa, kemudian dari teknik otomotif, teknik elektronika boleh, kecuali teknik audio, video, dan instrumentasi medik, teknik ketenaga listrikan, teknik komputer dan informatika, kecuali multimedia, dan teknik perkapalan untuk program keahlian teknik kelistrikan kapal. Banyak sekali ya yang bisa diterima di ETO. Dan kemudian berapa tahun pembelajarannya? Untuk yang D3, 3 tahun. Nanti 2 tahun pembelajaran di kampus. Jadi pada saat pembayaran itu hanya membayar uang makan itu hanya 4 semester saja. Yang 2 semesternya nanti dia akan di atas magang di atas kapal, praktek, otomatis dia enggak bayar uang makan lagi. Kalau yang D4 2 tahun dia belajar di kampus dari semester 1 sampai semester 4. Semester 5 dan 6-nya dia praktek. Prakteknya untuk ETO ini saya tekankan, dia boleh 6 bulan di kapal, boleh 6 bulan di darat. Di darat di mana? Di industri-industri perkapalan, galangan kapal, ya. Itu boleh antara 6 bulan atau 9 bulan di kapal, sisanya 6 bulan di darat, sisanya 3 bulan di darat boleh. Jadi masing-masing bisa diatur, yang penting 2 tempat, di darat dan di kapal. Itu untuk yang itu. Kemudian yang D4 tadi, setelah 1 tahun belajar di kapal, dia kembali lagi selama 1 tahun untuk kurikulum ATT 3-nya. Jadi nanti yang D4 itu dia akan bisa meneruskan ke jenjang ATT 3 juga. Jadi proses untuk karirnya juga ada di sana ya. Itu ya Pak Abdullah ya. Mungkin ada lagi, satu lagi ya mungkin ya, sebelum kita tutup. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, kita bisa informasikan bahwa Poltekkes Surabaya setiap hari jam 10, silakan seluruhnya Civitas Akademika, karena Anda adalah bagian dari kami, makanya kami ingin Anda juga merasa memiliki Poltekkes Surabaya. Anda bisa juga meneruskan informasi terkait ini, si pencatar, dan juga ikut follow Instagram, Facebook, maupun YouTube ya. Di situ banyak informasi-informasi terkait Poltekkes Surabaya. Untuk yang si pencatar ini bisa di IG, setiap jam 10 pagi itu ada Q&A, jadi bisa bertanya-tanya di situ. Jam 10 pagi ada yang live dari tim si pencatar akan menjawab semua pertanyaan yang diinginkan oleh masyarakat. Dan juga tutorial-tutorial dan informasi profil Poltekkes, apa saja yang ada di Poltekkes, itu ada di live YouTube sosialisasi di tanggal 8 Juni kemarin. Pak Direktur, Wadir 1, Kabak Ketarunaan dan Alumni, termasuk saya Kasubag Administrasi Akademik dan Kasubag Ketarunaan dan Alumni, semua ada profil Poltekkes, prospek lulusan, cara-cara pendaftaran, sosialisasi si pencatar, ada semua, bisa dilihat kembali di YouTube ya. Oke, satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup. Silakan Mbak Mega. Iya, ada yang bertanya lagi dari live? Atau saya bacakan satu Bu di chatroom ini ada yang bertanya dari Reza Dwi Agus. Mohon izin Bu, untuk lulusan Taruna D3 atau D4 apa bisa menjadi ASN dan apakah mengikuti tes ASN Kementerian Perhubungan secara umum? Ya, saya jawab sangat-sangat bisa sekali ya. Jadi Anda tidak beruntung di Polbid. Kemudian Anda lulus. Malah kesempatan pengalamannya Anda akan lebih besar lagi. Karena apa? Karena Anda akan bisa berlayar secara bebas. Berapa tahun Anda berlayar? Misalkan umur Anda sekarang
lulus nanti 21 tahun. Masih Anda punya pengalaman belajar 10 tahun lebih. Karena PNS maksimal 35 tahun. Kalau Anda lulus 22 tahun, ya, 22 tahun lulus, Anda masih punya kesempatan 13 tahun berlayar atau 10 tahun lah. Ya, 10 tahun berlayar, kemudian Anda mendaftar PNS pada umur 30 tahun. Masih ada kesempatan 5 kali lagi, 5 kali setiap tahunnya Anda mendaftar PNS. Jadi Anda kejar pengalaman, kemudian ekonominya diperbaiki dulu, kesejahteraannya diperbaiki dulu, baru masuk PNS juga bisa. Ya, kesempatannya semuanya jalur bisa. Kenapa kesempatannya di Polbit bisa? Karena begini, Indonesia ini kekurangan tenaga untuk aparatur sipil negara yang bergerak di transportasi laut. Dari kuota yang didaftarkan ke BKN, itu yang disetujui hanya 2676 ya, 2676, dan untuk Poltekpol Surabaya setiap tahunnya mendapat alokasi 168. Nah, ini kesempatan sebenarnya. Kalau memang Anda biayanya tidak terlalu besar, Anda langsung pengen jadi PNS, kemudian Anda lulus jadi PNS, ya PNS bisa saja nanti Anda di pelabuhan, bisa jadi di Kementerian Perhubungan, bergerak di semua bidang yang khususnya di transportasi laut. Dan kalau yang pengen jadi PNS tapi dari jalur non-Polbit tadi juga bisa, Anda silakan, bisa. Ya, kesempatannya sama, bisa. Silakan. Lanjut. Baik, terima kasih Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Nanti bisa Oh iya. Untuk yang ketinggalan, berita yang telah disampaikan tadi bisa dicek di Instagram Politeknik Pelayaran Surabaya, dan video ini juga nanti akan di-upload lagi di YouTube Politeknik Pelayaran Surabaya. Ini saya tambahkan sedikit, kalau ada pertanyaan-pertanyaan apa, kan ada WA pelayanan Poltekpol. Kalau Anda misalkan males buka IG atau apa, Anda bisa langsung WA Poltekpol di 0811 ya 3346 999. Kalau lupa nomornya tinggal buka aja web Poltekpol, di situ pasti ada. Nomor pelayanan Poltekpol Surabaya berapa? Nah, itu silakan Anda tanya di situ, nanti akan ada petugas yang akan menjawab, membantu menjawab. Ya, kalau Anda pengen live supaya puas, kangen dengan kampus Poltekpol karena sudah lama belajar PJJ di rumah, Anda bisa lihat-lihat di Q&A, bertanya-tanya di situ, ya. Demikian Mbak Mega. Baik, terima kasih dari penjelasannya Ibu Siti Fatimah dan Ibu Duyanti Margus Setiawati, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh perwira siswa dan juga taruna-taruni Politeknik Pelayaran Surabaya yang sudah memberikan waktunya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi si pencatar Politeknik Pelayaran Surabaya tahun 2020. Kami dari Politeknik Pelayaran Surabaya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politeknik Pelayaran Surabaya, energize for the better future.